Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadrin Jenilia dengan NIM F1051201021 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang fluida dinamis. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama, yaitu soal nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang yang besar? Pertama-tama, kita akan mencari apa-apa saja yang sudah diketahui dari soal, yaitu diameter penampang yang pertama 15 cm dan diubah ke meter menjadi 0,15. Kemudian diameter penampang yang kedua 10 cm diubah ke meter jadi 0,1. Kecepatan penampang kecil 9 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah kecepatan air pada pipa penampang besar, yaitu P1. Di sini kita akan menjawab menggunakan persamaan, yaitu Q1 sama dengan Q2. A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. P1 sama dengan A2 dikali P2 dibagi A1. P1 sama dengan 1/4 V D2 kuadrat dikali V2 dibagi 1/4 V D1 kuadrat. Karena 1/4 V sama, jadi mereka boleh dicoret. Kemudian menjadi P1 sama dengan 0,1 kuadrat dikali 9 dibagi 0,15 kuadrat. Jadi 0,09 dibagi 0,0225 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi sudah diketahui dan sudah dapat hasilnya bahwa kecepatan air pada pipa penampang besar yaitu P1 adalah 4 meter per sekon. Baiklah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Sebuah pompa air 100 watt menyedot air dari kedalaman 9 meter. Air disalurkan oleh pompa melalui sebuah pipa dan ditampung dalam sebuah bak berukuran 0,5 meter kubik. Bak tersebut penuh setelah dialiri selama 15 menit. Tentukan efisiensi pompa tersebut. Kita akan mencari apa-apa saja yang diketahui, yaitu daya 100 watt, kedalaman 9 meter, volume bak 0,5 meter kubik, dan waktu selama 15 menit diubah per second menjadi 900. Yang ditanya adalah efisiensi pompa atau ETA. Kita akan menggunakan rumus P sama dengan ETA dikali Q dikali Rho dikali G dikali H. Sebelumnya kita akan mencari Q. Q adalah volume dibagi waktu, yaitu 0,5 dibagi 900. Kemudian keduanya dikali dengan 10, maka menjadi 5 dibagi 9.000 meter kubik. Barulah kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus ini untuk mencari efisiensi pompa. P dibagi Q dikali Rho dikali G dikali H dikalikan dengan 100. P sama dengan 100, Q sama dengan 5 dibagi 9.000, Rho air sama dengan 1000, kecepatan gravitasi 10, dan kedalaman 9 meter dikali 100%. Jadi 100 dibagi 450 per 9 dikali 100%. 100 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 200%. Maka sudah dapat jawabannya, yaitu efisiensi pompa atau ETA adalah 200%. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P sama dengan 1,34 dikali 10⁵. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. A. Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. Yang B. Jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Yang C.
Tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H sama dengan 0,5, H2 sama dengan 1,25, dan H3 sama dengan 2. Seperti biasa, apa-apa saja yang sudah diketahui, yaitu H besar sama dengan 2,5 meter, P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5, dan H kecil sama dengan 1 meter. H1 sama dengan 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5 meter. Yang ditanya, yang pertama adalah laju semburan pertama air di lubang, yang kedua ada laju semburan air yang sekarang, dan yang ketiga ada perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka. Yang pertama kita akan menjawab yang A, yaitu menggunakan persamaan tekanan. P1 sama dengan P2 dengan P1 sama dengan 0 dan H2 sama dengan 0. P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH ditambah setengah rho P2 kuadrat. Karena P1 sama dengan 0, maka yang tersisa hanyalah G dikali H. Dan H2 sama dengan 0, maka yang tersisa hanyalah setengah P2 kuadrat. Jadi, GH sama dengan setengah P2 kuadrat. P2 kuadrat sama dengan akar 2GH1. P2 sama dengan akar 2 dikali kecepatan gravitasi sama dengan 10, dan H1 yang sudah kita cari adalah 1,5. Maka P2 sama dengan akar 30, P2 sama dengan 5,5. Jadi, laju semburan pertama air di lubang yaitu sebesar 5,5 meter per sekon. Baiklah, lanjut ke yang B. Tekanan yang pertama atau P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 2,39 dikali 10 pangkat 5. Tekanan yang kedua atau P2 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5. Seperti yang tadi, kita menggunakan persamaan tekanan, yaitu P1 sama dengan P2. P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho P2 kuadrat. 2,39 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 2,5 ditambah 0 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1 ditambah setengah dikali 1000 P2 kuadrat. 2,39 dikali 10 pangkat 5 dikurang 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 25.000 dikurang 10.000 sama dengan 500 P2 kuadrat. 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 15.000 sama dengan 500 P2 kuadrat. 134.000 ditambah 15.000 sama dengan 500 P2 kuadrat. 149.000 sama dengan 500 P2 kuadrat. P2 kuadrat sama dengan 1940 dibagi 5. P2 sama dengan akar dari 298. P2 sama dengan 17,26 meter per sekon. Lanjut ke yang C. Untuk H1 sama dengan 0,5 meter, maka H2 sama dengan 2,5 dikurang 0,5 sama dengan 2 meter. X1 sama dengan 2 akar H1 dikali H2. 2 dikali akar 0,5 dikali 2 sama dengan 2 meter. Untuk H1-nya 1,25 meter, maka H2-nya sama dengan 2,5 dikurang 1,25 sama dengan 1,25 meter.
X2 sama dengan 2 dikali akar H1 kali H2 sama dengan 2 akar 1,25 dikali 1,25 sama dengan 2 dikali 1,25. Maka X2-nya sama dengan 2,5. Untuk H1 sama dengan 2 meter, maka H2 sama dengan 2,5 dikurang 2 sama dengan 0,5 meter. X3 sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2 sama dengan 2 dikali akar 2 kali 0,5. Maka X3-nya sama dengan 2 meter. Jadi, perbandingan antara X1, X2, dan X3 adalah 2 banding 2,5 banding 2 atau 4 banding 5 banding 4. Lanjut ke nomor soal 9. Gambar menunjukkan katup yang memisahkan reservoir dan tangki. Jika katup ini terbuka, berapakah ketinggian maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki? Asumsikan H sama dengan 10, Theta sama dengan 30, L sama dengan 2 meter dengan luas penampang sangat besar atau lebih besar daripada B. Seperti biasa kita tulis diketahui terlebih dahulu, yaitu H1 sama dengan 10 meter, L sama dengan 2 meter, Theta sama dengan 30 derajat, dan H2 sama dengan L dikali sin Theta sama dengan 2 dikali sin 30 derajat, sama dengan 2 dikali setengah, sama dengan 1 meter. Yang ditanya ketinggian maksimum atau H maksimal. H maksimal sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Sebelumnya, kita akan mencari terlebih dahulu V0 kuadrat dengan menggunakan persamaan P1 sama dengan P2. P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH ditambah setengah rho P2 kuadrat. GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah P2 kuadrat. GH1 dikurang GH2 sama dengan setengah P2 kuadrat. 9,8 dikali 10 dikurang 1 sama dengan setengah P2 kuadrat. 88,2 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 88,2 dibagi setengah. V2 sama dengan akar dari 176,4. V2 sama dengan 13,28 meter per sekon. Jadi, sudah diketahui bahwa V0-nya adalah 13,28. Tinggal dimasukkan ke rumus H maksimal. Jadi 13,28 kuadrat dikali 1/4 dibagi 2 dikali 9,8 sama dengan 176,4 dikali 1/4 dibagi 19,6 sama dengan 44,1 dibagi 19,6 sama dengan 2,25 meter. Jadi ketinggian maksimalnya adalah 2,25 meter. Baiklah, kita ke soal yang terakhir yaitu nomor 14. Tiap sayap sebuah pesawat terbang memiliki luas permukaan 25 meter kuadrat. Jika kelajuan udara di sisi bawah sayap 50 meter per sekon dan sisi atas sayap 70 meter per sekon, tentukan berat pesawat tersebut. Anggap pesawat tersebut terbang horizontal dengan kelajuan konstan pada ketinggian di mana massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Berat pesawat sama dengan gaya angkat total kedua sayap. Yang diketahui dari soal tersebut adalah A sama dengan 25 meter kuadrat, V1 sama dengan 50 meter per sekon, V2 sama dengan 70 meter per sekon, dan massa jenis udara sama dengan 1 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah gaya angkat total atau F1 dikurang F2. Di sini kita menggunakan rumus F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho A dikali V2 dikurang V1 kuadrat.
F1 dikurang F2 sama dengan setengah dikali 1 dikali 25 dikali 70 kuadrat dikurang 50 kuadrat. F1 dikurang F2 sama dengan 12,5 dikali 4900 dikurang 2500. F1 dikurang F2 sama dengan 12,5 dikali 2400. F1 dikurang F2 sama dengan 30.000. Jadi gaya angka total kedua sayap adalah 30.000. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.